Hanya orang yang gak bisa ngaceng bisa berkelahi tanpa takut mati. Kata Iwan Angsa sekali waktu perihal Ajo Kawir. Ia satu dari beberapa orang yang mengetahui kemaluan Ajo Kawir tak bisa berdiri. Ia pernah melihat kemaluan itu, seperti anak burung baru menetas, meringkuk kelaparan dan kedinginan. Kadang-kadang bisa memanjang, terutama di pagi hari ketika pemiliknya terbangun dari tidur, penuh dengan air kencing, tapi tetap tak bisa berdiri, tak bisa mengeras. Ajo Kawir duduk di pinggir tempat tidur tanpa pakaian. Ia memandangi selangkangannya, memandangi kemaluannya yang seolah dalam tidur abadi. Begitu malas, ia berbisik kepadanya, "Bangun burung, bangun bajingan. Kau tak bisa tidur, kau harus bangun." Tapi si burung kecil sialan itu tak mau bangun. Ia memikirkan gadis itu. "Iteng, kau harus bangun demi gadis itu," bisiknya. "Gadis itu menginginkanmu bangun besar dan keras. Seperti dulu kau bisa bangun besar dan keras. Bajingan, bangun. Aku tak memiliki kesabaran lebih. Aku ingin kau bangun sekarang." Si burung berpikir dirinya seekor beruang kutub yang harus tidur lama di musim dingin yang menggigilkan. Ia memimpikan butir-butir salju yang turun perlahan, yang tak pernah dilihat oleh tuannya. Ia masuk ke kamar mandi. Ia menempelkan selembar sampul buku teka-teki silang tua yang disobeknya secara sembarangan di dinding. Foto seorang artis. Ia tak tahu namanya. Ia hanya suka wajahnya, terutama tubuhnya. Si artis hanya mengenakan bikini dengan dada rendah. Buah dadanya menyembul seperti berusaha keluar dan melepaskan diri dari tubuh pemiliknya. Paling menyenangkan adalah bulu di ketiaknya, hitam dan lebat. Ia membayangkan seperti apa bau ketiaknya. Ajo Kawir mengguyur tubuhnya. Ia merasa sedikit tenang. Rasa segar menyelimuti tubuhnya. Ia kembali mengambil air dari bak dengan gayung dan mengguyurkannya. Ujung-ujung rambut menempel di dahi dan telinganya. Butir-butir air berjatuhan dari ujung dagu dan hidungnya. "Aku mencobanya lagi," pikirnya. "Aku akan mencobanya lagi," pikirnya. Ia memandangi foto itu, melirik ke celah dada perempuan itu, juga ke hitam legam bulu ketiaknya. Ia memegangi kemaluannya, mengelusnya. "Bangun," bisiknya. Ia mengambil sabun, menggosokkannya di telapak tangan, memejamkan mata sejenak. Ia kembali memegangi kemaluannya. "Bangun," bisiknya. "Bangun bajingan, demi longlongan anjing musim kawin. Biasanya kau bangun dengan cara ini." Si burung berpikir dirinya beruang kutub, dan inilah waktu untuk tidur panjang. Si burung sedang tidur lelap dengan mimpi di tengah salju. "Tai," gumamnya. Si toke juga tahu kemaluan Ajo Kawir tak bisa bangun. Itulah kenapa si toke tidak pernah mengajaknya untuk menggoda gadis-gadis yang lewat di depan kantor pos. Begitu juga si toke tak pernah mencoba mengajaknya menonton film porno atau meminjaminya novel stensilan. Percaya, bukan hanya hal tersebut tak akan menyembuhkan bocah itu, tapi malahan hanya akan membuat Ajo Kawir berang. Lelaki tak bisa ngaceng, sebaiknya jangan dibuat berang. Begitu Iwan Angsa akan mengingatkan lama setelah itu. Mereka berjalan di trotoar, masing-masing dengan kretek di jari mereka. Yang satu mengisap jarum dan yang lain tak pernah berpaling dari si gudang garam. Si toke meletakkan kretek di mulutnya dan membiarkannya terus di sana. Sementara kedua tangannya diselipkan ke dalam saku jeans. Ia menggigit kreteknya agar tak jatuh. Ketika ia mencoba mengembuskan asap dari mulutnya, asap perlahan keluar dari mulutnya dengan kemahiran seorang perokok. Asap bisa berputar ke lubang hidungnya
sebelum dikeluarkannya kembali dengan bergulung-gulung. Ajo Kawir mengendah dan menghembuskan asap kretek ke udara, lalu menoreh ke arah si Toke. Aku ingin mengajar orang. 2 bocah yang duduk di tembok pagar itu boleh juga. Ajo Kawir menoleh ke arah yang diisyaratkan si Toke. Memang ada 2 bocah sepantaran mereka di sana. Mereka menghampiri kedua bocah itu. Keduanya sedang asyik menggoda gadis-gadis yang lewat bersepeda dengan siulan-siulan mereka. Ajo Kawir dan si Toke mendekat. Ajo Kawir menghisap kreteknya panjang, masih sekitar 3 cm sebelum menjadi puntung. Tapi Ajo Kawir tahu ia tak ingin menghisapnya lagi. Ia membuang kreteknya dengan ujung masih merah dengan bara ke pangkuan salah satu dari kedua bocah. Kedua bocah terkejut dan menoleh ke arah Ajo Kawir. Mereka teriak. Marah tentu saja. Kenapa? Tanya Ajo Kawir. Si Toke membuka dan menutupkan kepalan tangannya, membiarkan jari jemarinya sedikit lentur. Ini akan terjadi, ini akan menjadi sore yang dahsyat, pikirnya. Ini akan menjadi sore yang seru, ini akan menjadi perkelahian yang menyenangkan. Ajo Kawir pintar mencari gara-gara. Tak peduli malam itu akan berakhir dengan perkelahian yang bikin babak belur. Kadang-kadang perkelahiannya harus berakhir di rumah prajurit pembinaan desa. Lain kali di kantor polisi. Lain kali diselokkan dalam keadaan tak sadarkan diri. Sekali pernah berakhir di ruang gawat darurat rumah sakit. Dan apa boleh buat, si Toke tak pernah mau membiarkan sahabatnya babak belur sendirian. Maka ia pun sering memperoleh bagian lebam di sana-sini. Wasami yang sering putus asa melihat kelakuan mereka hanya akan berseru sambil menjewer mereka. Masya Allah, bisakah sekali waktu kalian berhenti menjadi makhluk sia-sia? Tuhan bilang, tak ada yang sia-sia di dunia ini, kata si Toke. Jangan so tahu, kau tak tahu apa-apa tentang apa yang dikatakan Tuhan. Untuk urusan ini, si Toke merupakan orang yang merasa paling bersalah. Meskipun Ajo Kawir tak pernah menganggapnya demikian. Si Toke ingin melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Tapi ia sadar, tak ada apapun yang berharga di dunia ini yang bisa dilakukan untuk menebus semua kesalahan ini. Jika aku bisa berikan kontolku kepadamu, aku akan berikan sekarang juga, katanya sekali waktu. Sialan, aku tak butuh kontolmu. Aku tahu, meskipun bisa ku jamin kontolku bagus. Tutup mulutmu. Aku tak mau mendengar kamu merengek-rengek membicarakan semua kesalahanmu. Tak ada yang salah. Jika ada yang salah, akulah yang salah. Aku yang salah. Dan aku yang menanggung kesalahanku. Aku yang berhak merengek-rengek, bukan kau. Jalani saja hidupmu, tiduri sebanyak mungkin perempuan, dan lakukan itu sambil mengingatku jika kau mau. Tapi ku bilang padamu, jangan sia-siakan apa yang kau miliki. Tiduri gadis-gadis selama kontolmu bisa berdiri. Mereka membutuhkannya. Tak ada perempuan di dunia ini yang tak ingin ditiduri. Si Toke tak akan berkata-kata apa lagi. Ia tak ingin membuat Ajo Kawir lebih sedih. Ia mengajaknya berjalan-jalan untuk meluapkan itu. Ia akan menemaninya berkelahi. Jika itu bisa membebaskan hasrat masa remaja yang tak bisa ia keluarkan melalui kemaluannya. Atau membelikan sebuah torbir